Jadi ini adalah topik kita hari ini tentang conformity, ya. Conformity, apa artinya? Kira-kira kalian sudah tahu artinya? Ada yang coba ingin menjawab? Kesesuaian. Betul sekali. Gafrila ya. Gafrila bacanya? Gafrila ya. Oke. Ya, terus slide berikutnya Pak Riza. Nah, sekarang Ibu Maria mau tanya nih ya. Menurut kalian A, B, C, garis A, garis B, dan garis C, mana yang terpanjang? Sama semua. Ayo coba dilihat. Yang A, Bu. Yang A, Bu. Ibu. Sama semua, Bu. Sama Ada yang semua bilang sih, Bu. A? Sama semua. Yang bilang Sama semua sih, Bu. A saya, Bu. sama semua? Jawabanku itu sama semua. A? Oke, ada yang bilang B? Hah? Siapa yang bilang sama semua? Saya, Bu. Oke. Sama Ada semua, lagi Bu. yang bilang sama semua? Oke. Saya, Bu. Ada yang bilang sama semua. Ada yang bilang A? Saya, Bu. Saya, Bu. Kirani. Saya, Oke, Bu. ada yang bilang A, ada yang bilang sama semua. Oke. Nah, Sama ya, ada yang bilang ada beberapa yang mengatakan sama semua, ada yang mengatakan A yang terpanjang, ya. Penelitian gitu ya. Videonya Ibu Mariam tidak tunjukkan, tapi jadi ada sekitar 40-an orang, ya. Ada satu orang disuruh ngumpet, maksudnya tidak boleh berada di situ. Lalu pemimpin kelompok mengatakan kepada yang 39 orang lainnya, nanti kalau ditanya, bilang yang paling panjang itu garis B. Gitu ya. Lalu semua udah sepakat seperti itu kan. Kemudian si orang yang tadi disuruh ngumpet tadi dipanggil. Oke, kalau ditanya, menurut kamu garis mana yang terpanjang? Lalu dia bilang, A. Terus yang lain mengatakan, enggak, B. Terus pemimpin kelompok menunjuk beberapa orang. Menurut kamu, Charlie, menurut kamu apa? B. Terus yang lain lagi, Ana, menurut kamu apa? B. Semua orang mengatakan B. Akhirnya orang yang tadi ngumpet itu ditanya lagi, coba menurut kamu mana yang terpanjang? Lalu dia bilang, iya ya, saya pikir setelah saya lihat-lihat lagi ternyata B yang terpanjang. Nah, itulah pengaruh dari conformity, ya, konformitas itu. Oke, Pak, bisa klik lagi? Iya. Jadi konformitas adalah perubahan sikap dan perilaku seseorang sebagai akibat dari adanya tekanan yang dibentuk oleh suatu kelompok, di mana seseorang tadi berusaha sesuai dengan norma-norma atau apa yang ada di dalam kelompok tersebut. Ya. Nah, itulah yang kadang menjadi sebuah bahaya, ya. Jikalau itu adalah hal yang membahayakan. Kalau ini mengenai garis tadi, memang Bu Maria membuatnya beda sedikit 0, sekian milimeter sehingga tidak terlalu kelihatan. Tapi memang betul yang terpanjang adalah A. Tetapi kelihatannya memang mirip gitu ya. Oke, kita lanjut lagi, Pak. Klik lagi. Nah, sekarang kita mau main game ya. Kita mau main game. Screen-nya sudah tidak perlu dipakai lagi, Pak. Sekarang semua menyalakan videonya, menyalakan video, tidak perlu share screen. Nah, Ibu Maria mau ngajak kalian main sebentar, oke?
Coba amati benda-benda yang ada di sekitar kalian saat ini. Tunggu ya, ini Bu Mariam terganggu sama ini nih. Sudah ya, sudah mengamati benda-benda yang ada di sekitarnya. Sekarang tunjukkan ya, Ibu Mariam mau sebut satu benda, tunjukkan di depan kamera benda yang disebut, yang Bu Mariam sebutkan ya. Oke. Buku catatan. Buku catatan. Bapak Ibu guru bantu ngamatin ya. Oke. Yang kedua, HP. Ada yang membawa HP di situ? Oke. Yang Hillary. dipakai, Bu. Oh, dipakai. Oh. Oke. Ya. Yang ketiga, botol minum. Oke. Hillary lagi. Oke. Yang lain? Kalian perlu ada botol minum di sekitarnya ya. Annabelle juga ya. Oke, bagus ya. Oke. Jadi kita perlu sesekali minum air putih. Oke. Terus lagi yang keempat. Ada yang ditemani bantal? Nggak ada. Oke. Wah, Annabelle ya. Oke, asal jangan jadi ngantuk ya. Nah, yang terakhir, sandal. Sandal. Nah, ya itu. Nelly ya. Oke, terima kasih. Oke, sekarang kita balik lagi. Pak Rizal boleh share screen lagi? Itu conformity. Ya, jadi artinya bahwa pergaulan di sekitar kita itu seringkali memberikan dampak pengaruh. Nah, pengaruh itu bisa baik, bisa buruk. Nah, di dalam 1 Korintus 15 disebutkan, janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Mungkin di antara kita ada yang mengatakan buruk, kalau diajak ngerokok, no, say no. Ya. Atau ada yang mengatakan saya kuat, orang tua saya sudah menanamkan, guru-guru saya sudah menanamkan baik di sekitar kita ya. Jadi kadang kita merasa diri kita kuat, tidak akan bakalan terpengaruh. Kita tahu hal-hal yang baik mana, yang buruk mana. Orang tua, guru sekolah minggu, semua itu nggak akan saya terpengaruh yang buruk. Nah, ya. Nah, satu hal yang Bu Maria mau kasih tahu juga ya. Kadang pergaulan itu yang tidak kelihatan. Jadi misalnya dari sosial media, ya kita ngecekin Twitter, kita ngecekin Facebook, Instagram. Nah, itu juga memberikan pengaruh. Atau kita suka drama Korea, drakor, ya, itu akan memberikan pergaulan itu bukan hanya yang kelihatan atau yang ada di sekitar kita, tetapi juga hal-hal yang tidak kelihatan, ya. Misalnya juga dari acara-acara di TV atau Netflix, ya, film-film di Netflix bisa membuat kita beda menjadi seseorang yang berbeda, ya. Oke, sebelum kita lanjut lagi, kita berdoa sekali lagi. Bapa di surga, sekali lagi kami mau menyerahkan waktu ini, jam ini, setiap kami, baik yang ada di Palopo sana, maupun yang ada di Jakarta atau di tempat lain, Tuhan memberkati. Kami berterima kasih untuk peralatan teknologi yang dapat kami gunakan, yang dapat kami manfaatkan. Tolonglah ya Tuhan, supaya peralatan ini dapat berjalan dengan lancar, dapat membuat kami melakukan program ataupun sesi ini dengan baik.
tolonglah setiap kami, tolonglah Ibu Maryam yang lemah, Tuhan berikan kekuatan. Juga tolonglah kepada setiap kami yang mendengarkan. Karena kami semua ingin belajar sesuatu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke. Boleh lanjut lagi Bapak? Ibu Maryam menduga atau percaya kalian berada di usia itu ya, antara 11 sampai 13 tahun. Betul begitu? Kira-kira ya. Oke. Nah, kalian ini tidak lagi bisa dianggap anak kecil. Tapi juga belum bisa dianggap remaja atau dewasa. Ya. Jadi usianya masih tanggung. Kalau dikelompokkan bingung. Anak-anak enggak, remaja juga belum. Ya. Nah, itu yang kadang-kadang membuat kalian ini bingung. Aku ini siapa ya? Usia pra remaja seperti ini tuh kenapa ya aku harus melewati ini? Nah, kalian juga mengalami banyak perubahan. Nah, secara fisik misalnya ya, udah mulai keluar jerawat, mukanya mulai berminyak, mulai tumbuh bulu-bulu kumis, ya. Terus yang wanita sudah mulai menstruasi, yang anak-anak laki sudah mulai mimpi basah, ya. Terus kakinya memanjang, jangkung, gitu ya. Bentuk tubuhnya sudah mulai seperti gitar, ya. Ada lekuk-lekuknya. Atau yang cowok-cowok udah mulai kelihatan ototnya, muscle-nya, ya. Itu dari sisi fisik. Kalau dari sisi emosi, kok mulai kadang sedih sendiri, pemalu, kadang juga mau marah-marah, nggak tahu sebabnya, gampang tersinggung. Kalau misalnya ketemu, kita sedang bersama orang tua, terus ketemu teman, suka malu. Mama, papa, nanti sana, aku malu ketemu. Nah, kadang-kadang seperti itu, ya. Lalu mulai tertutup, merasa masalahnya bisa diselesaikan sendiri. Aku nggak mau sekarang apa-apa cerita sama mama atau papa. Aku mau selesaikan sendiri. Lalu dari sisi kemauannya jangan ditanya. Banyak banget kemauannya. Pilih baju yang model tertentu. Kalau ada acara tertentu, gonta-ganti pakaian. Nah, terus dari sisi keterampilan, mulai suka TikTok, mulai suka dance, ya, atau sepak bola, atau ada juga yang, wow, aku jago matematika. Ya. Nah, secara pergaulan sosial, tiba-tiba jadi pengen kunci kamar. Berada di dalam kamar, kecuali kalau untuk makan atau mau pipis, ya, atau mau mandi. Kalau syukur-syukur nggak usah mandi. Jadi pendek kata banyak sekali perubahannya. Oke, selanjutnya Bapak. Klik lagi. Nah, apa sih yang kamu alami? Ya, coba. Boleh nggak kalian sebutkan apa sih yang kamu alami di masa-masa sekarang ini? Tadi yang Bu Maryam sebutkan tadi, ada yang benar nggak? Atau enggak, aku sama sekali nggak kayak gitu. Gimana coba menurut kalian? Apa yang kalian alami? Sebagai pra remaja. Ibu Maryam sempat melihat survei kecil ya tentang pra remaja, usia-usia pra remaja. Dulu kalau ke McDonald's atau ke KFC masih yang kids meal ya, yang untuk anak-anak. Sekarang
maunya Big Mac. Ya, misalnya seperti itu. Terus dulu pakai HP-nya yang model ya rada-rada jadul nggak masalah. Sekarang maunya yang smart, very smartphone yang bisa sampai wah canggih banget gitu ya. Bahkan kalau di Jakarta ada juga anak-anak udah nggak lagi mau pakai kamera, tapi mau pakai drone. Ya, bisa keliling kompleks, memotret dari atas gitu ya. Pendek kata, waduh, udah banyak berubah ya. Kalau dulu zaman Bu Maria masih pra remaja, sukanya masak-masakan sama teman, bikin mie goreng, nasi goreng, tapi nggak bisa bikin lawar. Ya, oke. Nah, itu ya yang apa yang kalian alami, mungkin kalian bisa menjawab dari dalam hati. Boleh selanjutnya, Bapak? Kalian menyukai apa? Coba klik lagi, Bapak. Klik lagi. Kebebasan. Betul ya? Kalian nggak mau lagi dikekang. Maunya bebas. Aku nggak mau lagi dianggap kayak anak kecil. Semuanya serba diajarin. Semuanya serba maaf ya. Jadi menyukai kebebasan ya. Oke, yang kedua, Bapak klik lagi privacy ya. Mainnya main sendiri. Nggak mau lagi cerita ke orang lain. Aku punya secret sendiri. Oke, lalu klik lagi Bapak. Nah, coba ini, coba itu. Semoga kalian semua tidak ada yang melakukan coba ini, coba itu kepada hal-hal yang tidak baik, tidak benar. Ya. Nah, tapi ini adalah ciri-ciri dari anak pra remaja yang mau jadi remaja. Oke, nah terus Pak, ya betul Pak, tantangan Pak. Klik lagi Bapak. Yes. Oke. Nah, tantangan yang dihadapi ya. Sekarang ini entah kenapa bawaannya kok beda pendapat. Beda pendapat terutama ke orang tua. Ya. Orang tua bilang apa, rasanya kok nggak cocok. Rasanya kok, aduh, aku nggak kayak gitu deh. Kuno. Mama papa itu kuno. Seperti itu ya. Jadi konflik muncul atau konflik dengan teman. Dulu padahal teman baik. Jadi tadi Bu Mariam ulang sedikit ya. Jadi konflik itu terjadi di mana-mana. Terhadap siapa saja. Bahkan terhadap diri sendiri. Itu seperti gambar tuh ya. Mau ini, mau itu, bingung kadang-kadang. Ya, terjadi konflik, perang batin. Terus self talk, ngomong ke diri sendiri. Sebaiknya aku gimana ya? Aku mau nembak cewek itu enggak ya? Jangan-janganlah, nanti ditolak malu lah. Atau, berani aja, tembak aja. Daripada nanti ditikung sama yang lain. Dan seterusnya ya. Jadi konflik terjadi. Nah, lalu peer pressure. Peer pressure itu adalah tekanan dari lingkungan. Teman sekelas, teman sebaya, itu yang seringkali memberikan tekanan kepada kita. Ya, oke, kita akan lebih banyak bicara soal peer pressure. Oke, boleh lanjut ya Bapak. Nah, kita itu mengalami tadi ya konflik, tekanan-tekanan, bingung, melakukan ini dan itu, coba ini, coba itu yang keliru. Kenapa ya? Ternyata karena kita ini semua sudah jatuh di dalam dosa. Ya, sejak Hawa memberikan buah terlarang itu kepada Adam dan mereka berdua makan buah yang terlarang itu, maka dosa tanpa kita pelajari itu sudah ada di dalam diri kita. Tidak ada seorang pun orang tua yang ngajarin anaknya untuk bohong. Tapi kita ini kok udah pinter bohong.
Tidak ada seorang pun di antara orang tua atau guru mengajarin kita untuk sembunyi-sembunyi, untuk tidak mau mengakui kesalahan. Tapi kita sudah canggih melakukan itu. Nah, itu semua karena kita ini adalah manusia yang berdosa. Nah, oke. Terus sekarang kita mau masuk lagi kepada bagaimana kita melihat orang-orang di sekitar kita, teman-teman di sekitar kita, supaya kita ini belajar untuk memilih yang baik ya. Nah, Amsal 13 ayat 20 mengatakan, siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Ya. Orang bebal itu artinya orang yang kalau dikasih tahu nggak ngerti-ngerti, ngulang-ngulang terus kesalahannya. Ya. Oke, coba Bu Maria mau kalian semua sekarang tidak mute ya. Kalian semua tidak mute, unmuted ya. Kita mau baca sama-sama ayat ini. Oke? Ya, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Amsal Siapa 13 ayat 20. 20. Siapa Siapa yang bergaul dengan orang menjadi bijak, Orang tapi siapa berteman dengan orang bebal dengan menjadi orang malang. menjadi beban. Malang. bagus. Ulangi tapi sama-sama agak pelan-pelan. Amsal 13 ayat 20. 1, 2, 3. Amsal 13 ayat ayat 20. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, bijak. tapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Akan menjadi malang. Oke, terima kasih. Semoga ini menjadi kalian ingat ya. Hati-hati untuk bergaul, orang bijak atau orang bebal ya. Oke, lanjut lagi. Sekarang kita akan melihat beberapa orang, beberapa teman di sekitar kita ya. Ada sedikitnya 3 macam tipe ya. Yang pertama adalah pendiam ya. Sambil Ibu Maria bicara, kalian juga mungkin bisa ngecek ya, aku ini pendiam bukan ya. Jadi tipe pendiam itu adalah tipe yang suka menyendiri, menghindar kalau ada masalah, pemalu. Kalau punya emosi ditekan, jangan sampai kelihatan. Jangan sampai kelihatan waktu aku sedih, waktu aku marah. Jangan sampai orang lain tahu. Tapi diam-diam nanti di rumah emosinya bisa dikeluarkan, menendang kucing, menendang pintu, menendang gelas, ya. Tapi tipe seperti ini tidak semuanya jelek, ya. Biasanya tipe pendiam ini adalah orang-orang yang setia, orang yang nggak neko-neko, ya. Orang yang nggak bocor mulutnya. Kalau tahu rahasia seseorang, disimpan baik-baik. Nah, siapa di antara kalian yang merasa, kayaknya aku itu deh. Aku tipe yang pendiam. Gitu ya. Oke, yang kedua, klik lagi. Nah, tipe penguasa. Ya. Tidak selalu jelek dengan tipe penguasa ini ya. Biasanya orangnya ramai, seru, suka melakukan hal-hal yang jadi badut di kelas. Tapi kadang-kadang juga bosi, ya, suka ngajakin teman untuk yuk kita gini, ya, itu tipe penguasa. Ya. Terus suka gosip kadang-kadang. Tapi tipe ini biasanya juga suka dijadikan pemimpin. Suka main drama, berada di panggung, suka manggung, nggak akan takut bicara di depan umum,
dijadikan jubir di kelompok. Ya, kalau kelompok berlima, biasanya tipe yang penguasa ini, oke, aku aja deh yang jadi jubirnya, gitu ya. Biasanya juga bertanggung jawab orangnya, gitu ya. Oke, nah coba cek lagi. Aku tipe ini bukan ya? Aku rame atau pendiam? Ya. Nah, yang ketiga nih sekarang, tipe adem. Tipe adem ini adalah dia nggak mau ikut-ikutan. Kalau ada sesuatu maunya solusinya dulu dong apa, gitu ya. Terus nggak akan sungkan-sungkan untuk tanya ke guru, tanya ke konselor, tanya ke orang yang lebih dewasa. Nah, kenapa ya? Kok aku ini keringatnya mulai bau misalnya, gitu ya? Atau hal-hal yang tipe adem ini pokoknya dia kadang cuek, kadang kurang peka, tapi dia nggak mau cari masalah. Siapa di antara kita yang tipe adem? Mau ngakuin kesalahan dan mudah memaafkan orang lain. Ya, oke. Sekarang lanjut lagi. Nah, Ibu Maria mau kasih contoh. Ternyata di Alkitab juga bicara loh soal conformity. Ya, waktu itu Israel dipimpin oleh Raja Ahab. Ya, klik lagi Bapak. Raja Ahab itu terkenal jahat ya. Nah, sedangkan kerajaan Yehuda dipimpin oleh Yosafat. Nah, kondisinya pada 1 Raja-Raja 22 itu disebutkan bahwa sudah 3 tahun lamanya di Israel itu tenang, tidak ada perang. Tadinya mereka berperang dengan kerajaan Aram, tapi sudah 3 tahun tenang, tidak ada peperangan. Nah, tapi kemudian si Raja Ahab ini berpikir, bukankah Ramot Gilead sebuah di daerah Ramot Gilead, ya, satu kota mungkin ya, itu adalah milik Israel. Tapi sekarang masih dikuasai oleh Aram. Aku mau merebut itu. Lalu dia ngajakin Yosafat, Raja Yosafat ya. Raja Yosafat, ayo bantu aku perang melawan Aram. Karena aku mau merebut Ramot Gilead. Oke, klik lagi. Nah, Yosafat mengatakan, oke, baik, aku akan bantu kamu berperang melawan Aram, tapi aku mau kita tanya dulu sama Tuhan, minta pendapat Nabi. Nah, lalu dikumpulkanlah nabi-nabi, belum ya, oke. Dikumpulkanlah nabi-nabi, jumlahnya ada sekitar 400-an, ya. Ditanya, hai para nabi, Ahab yang nanya ya, bolehkah aku maju perang melawan Aram untuk merebut Ramot Gilead? Lalu nabi-nabi itu bilang, boleh, maju aja perang dan raja pasti menang, gitu ya. Wah, Raja Ahab senang sekali ya. Oke, mantap dia mau maju perang. Gitu. Tapi Yosafat bilang, masih ada lagi nggak nabi yang belum kumpul di sini? Lalu Ahab bilang, ada satu lagi, namanya Mika, Nabi Mika. Aku benci sama dia. Karena dia setiap kali ditanya, pasti yang dia ngomong itu hal-hal yang jelek tentang aku. Tapi Raja Yosafat bilang, panggil aja dulu dia. Supaya kita tahu pendapat dia. Apa yang Tuhan mau kita lakukan. Akhirnya, disuruhlah seorang pegawai menjemput Mika. Ya. Di jalan itu pegawainya bilang, Mika, nanti kalau kamu ditanya, ya, kamu bilang aja maju perang. Karena semua nabi 400 orang bilang perang. Lalu Mika bilang, tunggu dulu, aku harus tanya Tuhan, gitu ya. Oke, nah akhirnya Mika sampai di depan Raja Ahab, Raja Yosafat, dan para nabi itu. Mereka sudah kumpul ya. Lalu Ahab tanya, Mika, aku minta pendapat kamu. Menurut kamu aku perlu maju perang sekarang melawan Aram atau tidak? Lalu Mika berdoa dan Mika berkata,
jangan. Karena aku melihat orang-orang Israel itu tercerai-berai seperti domba yang kehilangan induk. Nah, mendengar itu Ahab langsung marah ya. Dia bilang, tuh kan aku udah bilang Mika ini selalu mengatakan yang buruk gitu ya. Lalu tiba-tiba ada satu orang nabi yang namanya Zedekia ya, di antara 400 tadi, nabok mukanya ya. Kamu jangan ngawur, jangan bohong gitu ya. Lalu Mika bilang, aku tidak bohong. Kamulah yang berdusta, kamulah yang bohong. Tuhan tidak mengatakan Raja Ahab harus perang. Tidak. Terus Ahab bilang, penjarakan Mika sekarang. Jangan dia dikasih makan yang mewah-mewah. Cukup kasih roti dan minum air putih saja. Sampai aku pulang dari perang. Lalu Mika bilang, Tuanku tidak akan pulang. Kalau Tuanku pulang, berarti Tuanku selamat. Tapi dari apa yang Tuhan bilang ke aku, Tuanku akan mati. Tapi para nabi bilang, jangan dengerin Mika, jangan dengerin Mika, maju aja perang, gitu ya. Nah, lalu Raja Ahab bikin satu siasat, ya, satu siasat perang, ya. Dia bilang begini, aku nggak akan pakai baju kerajaan. Aku akan pakai baju sebagai tentara. Ya. Tapi Yosafat, kamu pakai kereta kerajaan, kamu pakai baju raja. Ya. Oke, akhirnya mereka maju perang. Sementara itu, Raja Aram bilang ke para tentaranya, tentaraku, kalian jangan bunuh sembarang orang. Cari saja rajanya. Ya, rajanya saja yang dibunuh. Ya. Akhirnya benar ya, maju ya. Jadi kita tahu ya bahwa yang pakai baju raja adalah Yosafat, sedangkan Raja Ahab pakai baju tentara. Nah, di dalam medan peperangan itu, wah, semua tentara mau mengeroyok, mau berperang melawan Yosafat ya. Mereka tidak tahu ya, dikira itu adalah Ahab. Tapi pada saat seseorang ingin memanah Yosafat, panglimanya bilang, tunggu, itu bukan Raja Ahab. Aku tahu itu bukan Raja Ahab. Itu ya. Lalu akhirnya Yosafat tidak jadi dikeroyok ya. Tiba-tiba ada seorang tentara, dia mengambil busurnya, ya, lalu dia memanah sembarangan, panah saja ke udara. Apa yang terjadi? Panah itu tiba-tiba menancap ke dada Raja Ahab. Lalu Ahab berteriak kepada para tentaranya, tolong bantu aku, singkirkan aku, lindungi aku, masukkan aku di dalam kereta. Tapi akhirnya karena perang terus berjalan, dia kehabisan darah dan dia mati. Nah, anak-anakku, dari cerita ini kita bisa melihat bagaimana seorang Mika, satu orang, melawan 400 nabi. Tapi dia tetap memilih untuk berkata yang benar. Ya, oke, kita klik lagi, perhatikan rumah ini ya. Menurut kalian bagaimana memperbaikinya? Ini berada di tanah yang hampir longsor. Nah, ada sebagian penduduk yang mengatakan, kita bangun aja tanggul di bawahnya, ya. Lalu kita dirikan semacam puskesmas atau klinik kecil. Kalau ada orang yang tergelincir jatuh, ya, kita akan tolong. Ya, kita tunggu kalau ada yang terperosok atau kena longsoran, kita tolong. Ya. Tapi ada juga yang lain bilang, jangan, itu berarti kita menunggu sampai terjadi bahaya. Lalu yang penduduk lain berkata,
kita bangun lagi saja, dibuat pagar mengelilingi yang kokoh sehingga rumah ini tidak akan roboh. Klik lagi Bapak. Memperbaiki, ya, artinya tadi yang menunggu sampai ada korban jatuh, atau klik lagi atau mencegah, ya. Jadi Ibu Maria mau katakan bahwa kita saat ini bicara soal konformitas ini, ya. Guru-guru kalian sudah memikirkan topik ini supaya jangan sampai, ya, sebelum terjadi hal-hal yang tidak kita harapkan, kita sudah cegah. Seperti rumah tadi, sebelum rubuh dibangunlah tembok yang mengelilingi. Ya, itu yang kita mau lakukan saat ini dengan sesi seperti ini. Ya, oke, lanjut lagi. Jadi kita ingat, ya, di depan tadi ayat ini, janganlah kamu sesat. Pergaulan buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Ibu Maria berharap tidak ada seorang pun dari kita yang merasa aku imun, aku tidak mungkin terpengaruh. Ya, bukan seperti itu. Tetapi marilah kita berusaha untuk tahu mana pergaulan yang buruk itu, mana kebiasaan yang buruk itu yang aku harus cegah, yang aku harus hindarkan supaya aku tidak rusak. Ya, kalian semua masih kelas 6, masa depan masih panjang. Ya, kalian akan bertemu dengan banyak tantangan, banyak godaan, banyak gangguan, banyak iming-iming di depan sana. Tapi ingat bahwa kalian perlu menjaga diri dengan cara kembali ke Tuhan. Ingat firman Tuhan ini. Jangan kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebaikan yang baik. Oke, terima kasih perhatian dari kalian. Ya, mohon maaf ini terlambat beberapa menit. Oke, saya kembalikan lagi ke Pak Risa. Kita mulai 1. Oh ya, jangan lupa nyalakan mikrofonnya ya. Oke, 1, 2, 3. Thank you, Bu Maria. Terima kasih juga kalian semua sudah sabar menunggu mendengarkan, ya. Suara Bu Mariam sudah selesai, tetapi berharap suara Roh Kudus yang akan terus membimbing kalian, ya. Oke. Terima kasih untuk pertemuan pada pagi hari ini, ya. Senang sekali lihat kalian semua. Oke. Oke, Bu.